Pemirsa, apa kabar semuanya? Saya Adinlo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Pastinya di Go Healthy yang tidak pernah berhenti untuk memberikan Anda solusi untuk hidup lebih sehat. Pemirsa, hari ini harus semangat yang baru. Akan ada praktisi kesehatan dan juga narasumber akan memberikan Anda inspirasi kesehatan dan tentunya solusi untuk masalah kesehatan Anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya kenalkan Anda dengan para praktisi kesehatan hari ini. Ada Mas Boy Abidin dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Win. Dan di sebelah kiri saya ada yang cantik di sini. Narasumber kita hari ini Mbak Reina datang di sini. Usianya masih muda, 29 tahun, tapi sudah mulai penyakitnya orang tua. Kolesterolnya sudah mulai naik. Di sini suka pegel, suka pusing. Dan ini bisa saja menjadi komplikasi yang lebih berbahaya. Dia memiliki histori, neneknya ada diabetes atau gula darah tinggi. Dan di sini kita bisa lihat bisa saja komplikasi terjadi kapanpun itu. Mari kita sambut, ini dia Mbak Reina. Mbak Reina, salam sehat Mbak. Salam sehat. Oke, luar biasa Mbak. Tadi waktu saya sebut ini penyakit orang tua, dia udah mulai tutup muka tuh. Kenapa Mbak? Emang identik dengan penyakit orang tua atau gimana? Iya, berpikir di awalnya yang namanya kolesterol lah, darah tinggi. Itu kayak udah jauh lah, kayak udah umur 50-an mungkin wajar, nggak sekarang gitu. Kayak sekarang masih bisa ngapain aja, masih muda kan mikirnya gitu. Ternyata pas cek, oh my God, ada juga. Kurus dan masih muda lagi. Kurus masih muda dan punya banyak sekali anak. Mbak, anaknya ada berapa Mbak? Ada 4. Ada 4. Usianya berapa saja? Yang pertama baru mau 7 tahun, yang kedua mau 6 tahun, yang ketiga 3 tahun, yang keempat 1,5 tahun. Mungkin ini menguras banyak sekali waktu. Salah satu waktu tidur, benar ya? Iya benar. Tidur yang pulas dalam sehari berapa jam Mbak? Tidur yang pulas mungkin 2 jam kali ya, bener-bener. Wow. Ya ampun, cuma 2 jam. Masih menyusui ya soalnya ya? Masih menyusui, betul. Oke, dengan kondisi begitu sadar nggak bahwa itu bisa berujung pada penyakit berbahaya? Enggak. Nggak sadar Mbak? Enggak. Dan nggak takut Mbak? Takut iya, tapi kalau sadar tahu itu bisa berujung penyakit berbahaya tidak. Taunya itu menimbulkan mata panda, iya taunya itu doang. Jadi taunya tidur kurang menimbulkan mata panda tapi nggak tahu kalau itu bisa kemana-mana gitu ya? Betul. Oke. Nanti kita jelasin ya satu persatu ya. Oke, baik. Tentunya Mbak Reina datang sini mencari solusi untuk kesehatan dia. Sebelum itu mari kita kenalan siapa Mbak Reina ini dan bagaimana kesibukannya sehari-hari. Dan bagaimana kolesterol ini bisa pelan-pelan naik dalam kehidupan dia mengancam kesehatannya. Ini dia kisahnya. Reina Rahmanindra. Ia mengaku sudah tersadarkan bahwa usia muda dan punya berat badan yang cukup ideal bukan berarti bisa lepas dari penyakit. Pasalnya, Reina sempat didiagnosis mengidap hipertensi dan juga kadar kolesterol yang tinggi. Keluhan saya itu badan saya sering banget lemas, terus pundak, leher sering sakit, punggung itu juga sering sakit. Ia memang tidak menyangka bahwa dirinya bisa memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Pasalnya, Reina mengira masalah tersebut hanya terjadi pada orang yang memiliki berat badan berlebih. Ceknya itu kolesterolnya ternyata sempat tinggi di 240, terus juga tensiku sempat tinggi di 160-an kalau nggak salah. Namun, mungkin pola hidupnya lah yang menjadi penyebab dirinya menderita penyakit. Reina mengaku ia sangat menyukai makanan asin dan gurih. Selain itu, ia juga sering sengaja makan olahan daging merah dengan tujuan berat badannya bisa lebih bertambah. Khawatir sih iya, khawatir banget bahkan kayak soalnya aku sempat bener-bener lemas sampai kayak aku nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa gitu. Dan kini, Reina berharap kondisi tubuhnya bisa kembali sehat. Ia tidak mau sampai mengalami komplikasi di usia tua nanti. Tujuan aku ke sini karena aku pengen tahu nih sebenarnya gimana sih cara menyelesaikan masalahku gitu. Apa sih yang harus aku lakukan? Terus juga dampaknya apa dan gimana sih cara mencegahnya gitu. Tiba-tiba kolesterol naik, yang dirasakan 1 bulan terakhir ini apa saja Mbak? Lemas banget sampai kemarin tuh ada sekitar 3 hari aku benar-benar nggak bisa bangun dari kasur, kayak udah tuh lemas, terus badan pada sakit, leher, ini apa sih pundak kayak iya. itu sakit banget sampai kemana-mana pakai yang anget-anget. Iya, tapi untungnya Mbak Reina sudah ada di sini di Go Healthy. Menurut saya ini tepat Mbak waktunya karena nanti ada nasihat dari para praktisi kesehatan. Jadi sebelum itu kita atasi ya. Nah salah satunya kita main dulu benar salah gampang sekali. Ada satu pernyataan tinggal jawab ini benar atau salah. Pernyataannya seperti begini, bahwa orang kurus bebas dari kolesterol tinggi. Menurut Mbak Reina, benar atau salah?
Awalnya banget aku pikir itu salah ya. Oke. Karena nggak ada dagingnya, apa yang ngebuat kolesterol gitu kan. Oke. Awalnya mikirnya seperti itu, tapi ternyata pas cek kemarin, ya udah, jadi jawabannya salah. Oke, jadi kolesterol paling tinggi waktu itu dicek berapa angka? 270. 200 tinggi banget. 240. 240. Ya, tetap juga sih tinggi. Tetap tinggi. Sudah ya. tembus itu angka normal ya. Kita tanyakan dulu praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Ya, pernyataan orang kurus bebas dari kolesterol tinggi ini sebenarnya pernyataan yang salah. Jadi kolesterol tinggi ini bisa kena orang kurus, bisa kena orang gemuk. Jadi semua bisa terkena untuk masalah kolesterol ya. Tergantung bagaimana pola hidupnya. Walaupun memang secara umum orang mengatakan oh orang gemuk itu lebih mudah kena kolesterol tinggi. Tapi kalau olahraganya cukup nih, jadi sekali lagi olahraga ini juga akan membakar asam lemak jenuh yang dalam tubuh kita. Kemudian tergantung bagaimana pola makannya. Ya meskipun orang kurus kalau banyak makan yang berlemak dengan asam lemak yang tinggi, lemak jenuh yang tinggi, maka dia akan juga punya potensi untuk jadi kolesterol yang tinggi. Kemudian berikutnya adalah faktor stres. Ya, orang kurus kalau tinggal atau lifestyle-nya pola hidupnya tadi kurang tidurnya, kemudian banyak pikiran, banyak masalah, faktor stres tinggi ini akan menyebabkan lemak jenuhnya pun juga meningkat, kolesterolnya meningkat, bahkan gulanya pun juga meningkat karena hormon kortisolnya itu akan naik, hormon stresnya akan naik. Ya faktor genetik ini juga berkaitan. Jadi ada beberapa memang kan diproduksi kolesterol itu kan di hati. Jadi kolesterol ada yang didapat dari luar, ada juga yang diproduksi di hati. Jadi ada beberapa orang yang memang dia produksi kolesterolnya tinggi. Jadi meskipun kurus dia kemudian punya masalah dengan kolesterol. Jadi orang kurus bebas dari kolesterol tinggi adalah salah. Tergantung bagaimana lifestyle-nya. Sudah tahu, sekarang saya ulangi sekali lagi bahwa orang kurus ini bebas dari kolesterol tinggi. Pernyataan ini adalah salah. Oke, Mbak, bagus banget benar jawabannya. Tapi ternyata karena pengalaman pribadi ya, Mbak ya. Iya. Waktu kolesterol lagi tinggi-tingginya, rasanya seperti apa, Mbak? Itu bener-bener aku ngerasa drop banget. Ya itu tadi lemes, terus juga ini tuh sakit kayak kalau kita mungkin orang-orang bilangnya salah bantal gitu ya. Itu sampai yang kayak aduh ini aku nggak bisa gerak Mau nolek juga gitu. susah. Mau nolek susah, terus akhirnya dipijit-pijit kayak biasa kan kalau orang salah bantal kan ngaruh ya, kayak lebih enakan gitu. Ini aku kayak sama aja gitu. Nggak berubah. Nggak berubah, ininya juga kayak berat gitu. Hasil medical check up terakhir, Mbak, yang tinggi apa saja? Kolesterol sama tensi. Kolesterol sama tensi. Tensi berapa angkanya? Tensi berapa ya? 180-an. 180. Iya. Tinggi banget. Emang tinggi banget waktu itu. Sampai akhirnya kayak, udah nih aku udah nggak sanggup, akhirnya ke UGD gitu. Pas UGD cek tensi segitu. Oke. Terlintas di pikiran apa waktu itu? Aku udah mikir kayak, aduh bakalan rawat deh nih gitu kan. Karena emang aku drop banget. Ditanya lagi sama dokternya, ini minum obat nggak Bu? Soalnya tensinya tinggi. Iya ini minum obat buat darah tinggi. Oh enggak, biasanya juga saya darah rendah nih, baru pertama kali darah tinggi. Gitu. Oke. Mbak Rena nih pernah tahu gak sih komplikasi dari tensi tinggi, kolesterol tinggi itu seperti apa? Gak pernah tahu, gak pernah dijelasin juga? Nggak. Jadi begini Mbak Rena dan pemirsa di rumah, tubuh kita ini dipenuhi oleh pembuluh darah. Semuanya ada pembuluh darah. Dan di dalam pembuluh darah itu pasti mengalir darah. Kalau misalnya kita berbicara masalah hipertensi, ini tekanan di dalam pembuluh darahnya meningkat. Ya, yang dalam arti gampangnya begini, kalau misalkan balon dipompa terus-menerus, akhirnya apa yang terjadi? Meletus. Nah sama nih begini nih ya. Jadi kita sama-sama lihat ini adalah komplikasi hipertensi yang dapat terjadi dan sering terjadi ya. Yang pertama dari otak sendiri bisa mengalami stroke. Bisa stroke pecah pembuluh darah yang kayak tadi analoginya meletus, bisa sumbatan, bisa juga ada kerusakan mata. Kenapa bisa ada kerusakan mata? Karena mata kita walaupun organnya kecil ya, tapi pembuluh darah di sana tuh kecil-kecil, halus-halus. Makanya lebih gampang pecah, lebih gampang mengalami gangguan. Turun lagi ke bawah, jantung bisa mengalami pembengkakan, bisa ada sumbatan, bisa gagal jantung, bisa sampai gangguan irama jantung, banyak pemirsa. Paru-paru juga bisa terdampak. Turun lagi ke bawah ada ginjal ya. Ginjal kita tuh kayak saringan Mbak Rena. Kalau misalnya Mbak Rena nyaring sesuatu di rumah, coba dialirin terus-menerus, apa yang terjadi? Saringannya jebol. Sama ginjal kita juga bisa demikian. Bisa terjadi gangguan reproduksi, terutama untuk pria, gangguan stamina bisa terjadi. Bahkan bisa sampai kemana-mana. Bayangin loh Mbak Rena, ini baru dijelasin yang hipertensi aja. Gimana kalau hipertensi digabung dengan kolesterol tinggi? Nah, kalau bisa digabung dengan kolesterol tinggi, akhirnya mudah terjadi penyumbatan pembuluh darah. Kita sama-sama lihat ya, ini adalah ilustrasi penyumbatan pembuluh darah. Kan nih gambaran ini orang-orang dengan kadar kolesterol tinggi darahnya menjadi tidak normal.
darahnya akan menjadi lebih kental. Sel-sel darahnya akan menjadi lebih lambat untuk mengalir ya. Dan ini akan sangat mengganggu pada kualitas darah dan mengganggu pada kualitas kesehatan orang tersebut. Nah, kalau kita lihat ini darah yang kental tadi kemudian aliran melambat, dia akan kemudian terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darahnya. Kemudian akan terjadi proses peradangan, inflamasi, dan terjadilah penumpukan lemak di sana yang kita sebut sebagai aterosklerosis. Ini akan menyebabkan aliran akan semakin lambat dan ini akan berdampak pada tekanan darahnya juga akan meningkat ya untuk mengkompensasi aliran yang lambat tadi. Kemudian juga akan terjadi penyumbatan atau penyempitan pada dinding pembuluh darah dan kemudian akan terjadi penutupan pembuluh darah situ. Dan inilah kalau terjadi pada otak maka terjadilah yang kita sebut stroke, adanya sumbatan di sana. Ya, dan kemudian kalau itu terjadi pada jantung bisa jadi serangan jantung, jadi pada ginjal juga jadi masalah ginjal. Jadi tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi ini sangat mempengaruhi atau sangat tinggi komplikasinya yang terjadi pada kesehatan tubuh kita. Nah, ada teknologi yang bisa membantu untuk menjaga supaya tadi kualitas darah yang kental menjadi tidak kental, kemudian darah yang kaku, yang rigid, yang sempit menjadi lebih elastis dan lebih lebar. Ada dengan bantuan teknologi laser. Ya, teknologi laser tadi Mbak Rena sudah pernah dengar kan ya teknologi laser. Nah, ada teknologi laser dengan panjang gelombang tertentu dengan 3 sinar warna terapinya, dia akan membuat tadi darah-darah yang kental tadi akan dicegah untuk supaya tidak mengental, ya diuraikan, mencegah supaya tidak mengental supaya tadi kualitas darahnya menjadi lebih baik. Ya, dengan mengalir lebih lancar, lebih baik, maka otak akan mendapatkan nutrisi oksigen yang cukup, bisa berfungsi dengan baik, mencegah terjadinya komplikasi. Kemudian dengan bantuan 3 sinar warna terapi juga ini akan membuat dinding pembuluh darah kita akan menjadi lebih lentur, lebih elastis dengan meningkatkan kadar nitrik oxide. Ya, suatu zat yang akan menurun kalau pola hidup kita tidak sehat. Dengan bertambahnya usia, dengan lingkungan yang tidak sehat, ini kadar nitrik oxide akan menurun. Dan ini akan dibantu dengan bantuan 3 sinar warna terapi tadi pada teknologi laser untuk supaya kadarnya meningkat kembali dan akan membuat kualitas darah menjadi lebih lentur, lebih elastis. Ya, dengan darah yang lentur elastis, aliran darah yang kualitas darah yang baik, yang tidak kental tadi, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi ini bisa mengatasi masalah kolesterolnya, tensi tingginya, dan juga bisa mencegah untuk jadinya komplikasi. Jadi pemirsa, sudah saatnya Anda pakai namanya teknologi laser. Perkembangan teknologi begitu pesat, kitalah yang harus mengejarnya. Namanya adalah dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlahnya dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan dan membantu kualitas darah kita yang lebih baik dan juga pembuluh darah. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkannya yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Mbak Rena, kalau tarik ke belakang, apa kira-kira yang menyebabkan tensinya ini tinggi, kolesterolnya juga tinggi? Di luar mungkin beban dari anak-anak dan juga suami. Apa, Mbak? Kebiasaan makan sih. Makan seperti apa? Aku suka makan daging-dagingan ya, daging merah. Mungkin gara-gara itu sih. Suka makan daging merah. Daging merahnya diapakan kalau boleh tahu? Kalau aku yang masak kayak ya udah sesimpel kayak sukiyaki kayak gitu ya, yang daging-daging slice. Apa sih yang membuat kira-kira dari pengetahuan Mbak sendiri ya, makanan seperti apa yang membuat kolesterol naik, tensi naik? Ya itu tadi, sekarang tuh makanan berbagai macam makanan ya, itu diolah semuanya enak-enak mulai dari santan. Saya nggak tahu ya benar atau salah, cuman setahu saya memang santan plus daging plus minyak, itu udah kayak combo banget. Udah itu bikin enak makanan, itu juga yang bikin kolesterol juga. Belum lagi suka minum-minuman manis tuh, minuman yang iya. viral ya tuh ya. Iya, minum-minum viral kan banyak ya. Tantangannya sebenarnya apa sih untuk mau hidup sehat tapi dengan dikelilingi semua ini? Tantangannya itu adalah harus rajin olahraga menurutku, sama jaga makan. Karena sekarang orang itu yang aku lihat adalah mereka udah jarang olahraga. As simple
Kalau aku sekarang lagi mencoba menambah step gitu. Oke. Cuman kayaknya sekarang udah kayak, aduh kalau bisa lift aja deh dibanding tangga, walaupun cuma naik 1-2 aja kan. Oke, ini dari tadi kalau dengerin Mbak Rena yang diomongin makan olahraga. Padahal nggak mikirin yang lain juga loh. Tidur, kelola stres itu juga berpengaruh. Iya benar, tidur apalagi tuh. tidurnya cuma 2 jam. Bener. Ya saya yakin tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa tahan begitu hidup terus ya Mas Boy. Ya, betul. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Mbak Rena mengenai anak-anak muda sekarang Gen Z ya, mengenai pola makan, mengenai godaan-godaan atau rayuan-rayuan iklan dengan segala macam yang manis-manis, yang gurih-gurih, yang enak-enak. Tapi sekali lagi yang penting kitanya harus bisa mengontrol diri. Jadi kuncinya diri kita pemirsa ya. Jadi kalau mungkin Anda orang tua, Anda harus betul-betul mengontrol anak Anda. Jadi yang salah bukan makanannya, bukan ada yang itu, tapi artinya bagaimana kita bisa mengontrol. Boleh saja ada konsumsi, tapi dalam jumlah yang secukupnya. Sebenarnya Kemenkes kan sudah memberikan aturan ya. Dalam 1 hari itu kita boleh makan ya minyak itu 5 sendok makan ya, yang lemaknya. Kemudian yang gulanya itu paling tidak 4 sendok makan. Kemudian garamnya itu hanya 1 sendok teh saja. Itu yang ditentukan masih dalam kategori sehat untuk konsumsi kita sehari-hari. Ya, hati-hati juga dengan hidden sugar, dengan makanan-makanan lain yang olahan-olahan yang bisa juga meningkatkan kadar gula darah juga dan juga bisa meningkatkan atau menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Setuju juga dengan pola hidup sehatnya tadi, dengan tambahkan dengan olahraga ya, dengan olahraga 150 menit dalam satu minggu ya. Paling tidak 1 harinya setengah jam. Jadi 3-5 kali dalam 1 minggu itu harus dilakukan. Harus ya. Jadi bukan kalau sempat atau kalau bisa atau kalau ada waktu, enggak. Ini harus ya. Kemudian tidurnya. Tidur juga paling tidak 6-8 jam dalam 1 hari ya. Misalkan jam 9, jam 10 malam sudah tidur. Ini semua untuk mengatur keseimbangan hormon kita, untuk mengatur metabolisme sel-sel tubuh kita supaya tadi kesehatan kita bisa terjaga dengan baik ya. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi pola hidup sehat itu memang sesuatu yang harus diupayakan. Sehat itu harus dijalankan, harus diupayakan. Jadi bukan menunggu nanti aja enggak. Ya, itu sesuatu yang harus dilakukan segera. Menarik nih pemirsa, jadi tidak cuma tensi yang bisa tinggi. Ternyata, tahukah Anda, kurang tidur bisa meningkatkan kolesterol kita juga. Silakan dijelaskan. Berbicara masalah kolesterol yang ada di dalam tubuh kita, ini bisa ada 2 sumbernya. Yang pertama dari luar, yaitu dari makanan maupun minuman. Lalu yang kedua adalah berasal dari dalam tubuh kita sendiri. 75% kolesterol di dalam tubuh kita itu dibentuk oleh dalam tubuh kita. Siapa yang ngebentuk? Yaitu si organ hati. Nah, organ hati ini dapat memproduksi kolesterol baik maupun kolesterol jahat. Kalau Anda kurang tidur, nah pertanyaannya nanti akan jadi seperti ini. Tidur yang benar tuh seperti apa sih? Minimal 7 jam. Di malam hari. Berarti Mbak Rena nih kekurangan 5 jam, bayangin ya. Tapi itu tidur yang benar-benar deep sleep apa cuman ya Deep tidur ayam sleep, gitu? Harus yang deep sleep. Dalam arti ya tidur, benar-benar tidur merem, nggak mikirin apapun. Itu minimal 7 jam di malam hari. Nah, apa yang terjadi ketika Anda kekurangan tidur nih seperti Mbak Rena ya? Akhirnya tubuh Anda mengeluarkan hormon stres yang kita sebut dengan hormon kortisol. Kenapa keluarin hormon stres? Karena tubuhnya capek, gak dikasih istirahat sama sekali. Bayangin istirahatnya cuma 1/3 dari seharusnya. Nantinya hormon kortisol ini akan memicu organ hati Anda untuk mengeluarkan kolesterol yang lebih banyak. Jadi Anda pemirsa di rumah kalau berbicara masalah kolesterol tinggi, memang yang dari makanan harus dibatasi. Tetapi kalau ada hal-hal yang membuat tubuh Anda memproduksi kadar kolesterol berlebih, nah disinilah peranan teknologi laser bisa membantu hal tersebut. Apa yang dikerjakan? Pertama, teknologi laser bisa membantu tubuh Anda untuk mengeluarkan hormon melatonin, sebuah hormon yang berperan dalam tidur Anda, sehingga kualitas dan kuantitas tidur Anda bisa menjadi lebih optimal. Itu pertama. Dengan Anda mencukupi kebutuhan tidur, maka nantinya kesehatan Anda secara keseluruhan itu dapat meningkat. Lalu yang kedua, teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan, ini nantinya dia memiliki panjang gelombang 650 nanometer yang dapat menjangkau pembuluh darah kita. Seperti ini nih gambarannya Mbak Rena dan pemirsa di rumah ya. Nantinya laser akan menembus lapisan kulit luar, tengah, dalam, dan juga pembuluh darah. Pembuluh darah inilah yang nantinya akan dioptimalkan kembali. Tadi ya mengenai produksi nitrik oxide dan produksi nitrik oxide yang meningkat, ini manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, dia melenturkan pembuluh darah. Lalu yang kedua, dia memecahkan penempelan sel-sel keping darah sehingga menurunkan pengentalan darah. Terlebih lagi dia juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi dari sisi kolesterol yang diproduksi secara berlebihan, itu perlahan dibakar oleh tubuh kita melalui
mekanisme mitokondria di mana dioptimalkan kembali oleh si teknologi laser. Nah, inilah yang nantinya akan membantu tubuh Anda secara perlahan-lahan bisa memiliki kadar kolesterol yang stabil. Tentunya ingat, ada 25% yang berasal dari luar, itu harus dibatasi. Teknologi laser ini bisa digunakan juga di area rongga hidung. Ya, di rongga hidung ini jadi ada yang digunakan pergelangan tangan, kemudian ditambahkan aksesoris yang dimasukkan rongga hidung ya. Dan di situ dia akan membuat tadi sirkulasi daerah kepala kita akan menjadi lebih baik. Kualitas darahnya, kualitas di udaranya akan lebih baik. Dan di kepala ini kan banyak sekali organ ya. Yang utama yang besar adalah otak. Kemudian di situ ada panca indera ya. Ada mata, ada telinga, ada hidung dan semuanya ada di daerah kepala kita. Dan yang menarik adalah orang-orang yang punya masalah dengan gangguan tidur. Ya, susah tidur, kemudian yang kita sebut dengan insomnia, kemudian yang gangguan keseimbangan, vertigo, itu juga bisa diatasi dengan bantuan teknologi laser. Punya masalah dengan sinus, daerah di sekitaran hidung, ya. Kemudian juga tadi dengan kualitas darah udara di daerah otak, jadi mencegah untuk jadinya stroke, ya. Jadi dengan bantuan teknologi laser yang digunakan di intranasal, ini kita harapkan pembuluh darah di sana akan menjadi lebih baik, lebih lancar, sirkulasinya, kualitas darahnya menjadi lebih elastis, sehingga tadi kita bisa mencegah ya terjadinya komplikasi, terutama di masalah daerah kepala. Jadi sampai sini saya rasa sudah jelas ya pemirsa bahwa teknologi laser bisa jadi solusi untuk Anda juga. Dan sebagai bukti, mari kita perlihatkan anggota masyarakat Indonesia yang memakai teknologi laser untuk membantu kondisi kesehatannya mungkin sama gejalanya dan juga keluhannya seperti Mbak Rena. Mari kita lihat ini kisahnya. Sudah 10 tahun ini ada hipertensi, selalu saya minum obat. Kemudian kalau untuk diabetes, ya saya kontrol makan saya, pola hidup, dan saya 2 bulan sekali pasti periksa lab. Teknologi laser saya selalu pakai pagi, saya pakai di tangan, malam dipakai di tangan, tapi malam juga saya tambah dengan yang nasal yang di hidung. Dan itu sangat-sangat membantu saya untuk mengontrol tensi saya, gula saya, kolesterol saya. Saya tidurnya enak, kemudian bernafas dari hidung ke kepala itu plong, dan ini benar-benar saya rasakan. Ini saya pakai bukan karena saya pernah stroke atau segala macam, tidak, tapi sangat membantu saya untuk mengontrol, memanage kesehatan saya. Mbak Rena, kita sudah sampai penghujung acara. Sebelum kita berpisah, kira-kira apa yang Mbak Rena dapatkan dari perbincangan kita dari awal sampai akhir, Mbak? Ternyata banyak banget ya informasi-informasi yang aku baru tahu. Terus juga kayaknya kalian mesti cobain teknologi laser ini, itu penting ya. Gak cuman yang tua, ternyata yang muda juga perlu menjaga kesehatan, menjaga pola makan, pola tidurnya. Gitu. Oke, nah pertanyaannya begini Mbak, siap nggak melakukan pilar pola hidup sehat secara lebih disiplin? Siap, insya Allah. Jadi ya, belum sampai situ, siap nggak ikutin saran dari dokter? Siap. Siap, dan terakhir, siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Siap dong, soalnya makanya gampang ya. Oke, itu dia semangatnya, bagus banget. Mbak Rena, terima kasih banyak ya waktunya datang ke sini. Tentunya sibuk banget, 4 anak ini sedang menunggu ibunya saat ini. Kita doakan konten kreatornya, kontennya juga makin sukses. Amin. Dan juga bisa tidur sampai 7 jam pulas. Amin. Itu targetnya. Itu yang jarang kayaknya. Iya, tapi bisa ya. Amin. Semangat Mbak, terima kasih sekali lagi. Terima Tuhan kasih memberkati. banyak. Dan juga terima kasih untuk Mas Boy dan juga Mbak Preti. Dan pemirsa, inilah saatnya untuk Anda mengubah kondisi. Mungkin saat ini kolesterol susah dikendalikan, tensi tinggi terus, asam urat juga tinggi. Inilah saatnya Anda bisa andalkan, namanya teknologi laser. Dia adalah dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser seharinya 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga segera dapatkan EQ Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya.
Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau equilaser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat juga dengan dokter laser atau equilaser dari Gogo Mall. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, berapapun umur Anda, status apapun. Kualitas darah dan juga pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.